Jadi nih Pak Faro, kan newsnya betul ya dibilangnya kayak banyak prediksi kalau tahun 2023 itu surely akan ada global resesi. Kalau mau kita tanya nih Pak Faro, itu udah sedekat apa sih Pak kita sama resesi itu? Kalau resesi ini tergantung ini ya, tergantung by definition. Kalau by formal definition belum. Tapi kalau kita lihat data beberapa industri di Amerika Serikat yang mulai ternegatif ya, kayak penjualan mobil yang udah turun, penjualan rumah yang udah turun, aku lihatnya sebenarnya kuartal 4 ini juga sebenarnya material downturn atau recession itu udah kejadian sih sebenarnya ya. We are already Hmm, in it. We are oke, already in it, tapi memang sama seperti ketika ekonomi ekspansi, dampak dari resesi ini tidak secara merata dirasakan oleh orang. Ada orang yang benar-benar ngerasain resesi ini bisnis turun banyak. Saya rugi kalau resesi. Terus ada juga yang bilang biasa-biasa aja. Jadinya memang apa namanya ya, kalau aku lihat resesi sekarang ini buat sebagian orang sudah terjadi. Tapi buat oke, sebagian orang yang lain mungkin masih nunggu dulu datanya emang beneran bakal resesi atau enggak, either sekarang atau mungkin 1 atau 2 kuartal ke depan. oke. Jadi sebetulnya masih nungguin data ya Pak Faro ya? Masih nungguin. Iya, nungguin data. Sebenarnya kalau by definition nungguin data, tapi kalau ngelihat apa yang kita rasakan kayaknya udah resesi sih. Udah banyak yang Iya, rasain. kan ya. Terutama Itu saudara-saudara kita yang tinggal di Eropa itu udah ngerasain resesinya. oke, itu Ekonominya sebab udah turun, harga bahas. barangnya naik. Wah, ini kondisinya masih sangat menarik sekali ya. Iya, Pak Faru, ntar kan aku mau tanya juga nih, ntar yang efeknya di Indo. Tapi kemarin tuh Pak ada sempat yang bahas kalau misalnya mungkin nggak sih kejadian yang apa Asia Financial Crisis, karena dia bilang itu harganya yuan sama yen, which is dua ekonomi paling kuatnya Asia, itu udah jatuh banget ngelawan dolar. Itu bener nggak nih Pak, yang isu ini? Kalau yang kita lihat itu agak bedanya sih ya. Kalau tahun 97 98 itu fenomenanya adalah krisis di Asia, bukan dolarnya yang menguat, Mbak, tapi mata uang Hmm, kita yang keok. Kalau saat oke. ini yang kejadian adalah dolarnya yang menguat. Hmm, Jadinya ya apa dampak pelemahan yuan dan apa namanya dan juga yen sama yang lain-lain itu apakah kita akan merasakan? Iya, benar. Kita hmm, akan merasakan, tapi apakah sama kayak tahun 98? Nanti dulu, ada beberapa perbedaan yang material. Tahun oke. 97 98 itu kita ada penurunan nilai mata uang dan kenaikan nilai dolar itu bersama dengan negara-negara Asia, ketergantungan mereka terhadap funding US dollar utang luar negeri itu tinggi. Oke. Waktu itu corporate, pemerintah semuanya ngutangnya dari luar negeri, Mbak Gloria. Oke. Berbeda dengan hari ini, contohnya Indonesia, saat ini kepemilikan asing di obligasi negara Indonesia itu kurang dari 15% sekarang. Yes. Sudah berbeda. Jadinya aku bisa cerita bahwa kondisinya, konteksnya sangat sulit berbeda dengan semakin kecilnya ketergantungan kita terhadap dana asing. Kalau kita lihat ya, kepemilikan asing itu rendah. Swasta utangnya justru Hmm, turun beberapa tahun terakhir. Utang luar negeri kita nggak oke. naik. Itu kondisinya dalam beberapa tahun terakhir. Jadinya, kalaupun ada shock, memang tahun depan itu bakal turun. Tidak pernah ada kejadiannya ekonomi global turun, Indonesia nggak turun. Nggak pernah. Selalu turun. Hmm, Tapi apakah akan lihatnya kayak 98? Aku sih lihatnya nggak. Tipe krisis yang akan kita hadapi selanjutnya itu cenderung berbeda dari krisis tahun 98, Mbak Glo. Kita harus oke. waspada. Tapi takut-takut banget, nanti dulu kita harus lihat benar-benar. Tidak semuanya harus ditakutkan. Dan yang pasti, yang saya percaya di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan di setiap tantangan ada solusi dan ada strateginya. Itu yang nantinya harus kita cermati dengan baik. Oke, siap Pak Faro. Tadi yang Bapak sebutin interesting sih Pak. Jadi utang luar negerinya Indonesia itu nggak naik. Itu sama kalau posisi apa cadangan cadangan devisa gimana tuh Pak? Kalau cadangan Kalau di, devisa beberapa ini ya walaupun kita surplus cadangan devisa turun itu lebih hmm? dikarenakan kita melakukan intervensi rupiah, intervensi foreign exchange ya supaya rupiahnya stabil. Ya, cuman kalau di sini kita harus sadar walaupun foreign reserve turun kebutuhan dolar pada dasarnya tidak sebesar yang sebelumnya. Kalau ternyata dolarnya nantinya itu apa namanya bergejolak, ini akan menjadi insentif untuk perusahaan-perusahaan untuk nukar utangnya, Mbak Glo.
dari Oh, utang dolar ganti jadi utang rupiah saja. Itu juga trennya terjadi. Dan kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan sendiri, nanti katanya nanti ada dari Kementerian Keuangan ya, strateginya aku lihat sebenarnya sudah pas. Bertahun-tahun pemerintah itu terus-menerus menurunkan issuance obligasi bermata uang asing. Sehingga trennya makin ke sini adalah Indonesia itu tidak berhutang dalam dolar, tapi berhutangnya dalam rupiah, Mbak. Itu perbedaan kondisi tahun 98 dan hari ini. Dan ini yang membuat lihat apakah ada resiko krisis Indonesia beberapa tahun ke depan? Aku lihat pasti ada, selalu ada resiko. Tapi apakah itu seperti 98? Saya lihat tidak lagi. Style krisis kita akan totally berbeda nantinya. nice. Ini, Oke, thank nah, karena menghadapi hal yang berbeda ini, mindsetnya juga harus berbeda, Mbak Glo. Ini mungkin yang harus kita cermati ya. Bagaimana caranya kita menghadapi terjadinya resesi. Dan yang interestingly, berbeda dengan resesi-resesi sebelumnya, resesi itu biasanya deflationary, bukan Oke. inflasioner. Yang terjadi sekarang itu resesi ekonomi turun, harga-harga naik. Ini nanti yang akan kita bahas apa yang mesti kita lakukan. Oke, siap Pak Farul. Itu ke ini sih Pak, ke pertanyaan aku selanjutnya nih Pak. Kan jadi banyak sebetulnya yang nonton live kita tuh karena takut seberapa besar sih impact-nya si resesi ini. Tapi Pak Farul juga udah nenangin dikit kalau ini nggak bakal kejadian seperti tahun 98. Which is karena posisinya Indonesia udah so much better, government-nya udah Dan sudah surplus, jangan lupa Indonesia sudah surplus. Sebelum 98 terjadi, Indonesia defisit berat, Mbak Glo. Apa-apa impor. Saat ini impor kita masih rendah, ekspornya ya. Oke, nice Pak. Tapi kalau untuk ini deh Pak, kalau misalnya nih, itu sektor yang akan kenanya, misalnya kepukulnya itu lumayan berat pada saat prediksi resesi tahun depan, itu sektor apa ya Pak Farul? Berbeda dengan kondisi resesi-resesi sebelumnya, di mana resesi biasanya berujung dengan penurunan suku bunga. Saat ini resesinya terjadi dengan kondisi inflasi tinggi, bunga naik. Sektor yang akan paling terpukul, saya lihat di resesi saat ini, di kondisi inflasi naik, adalah sektor jasa, Mbak Glo. Oke. Sektor Segala jasa. hal yang berkaitan dengan jasa, kehidupan perkotaan, online, e-commerce, dan lain-lain, gara-gara harganya naik, saya lihat mereka kondisinya sedikit bergeser. Itu yang akan kita lihat di tahun depan. Jadinya aktivitas-aktivitas tradisional, manufacturing, pertambangan, pertanian itu akan cenderung lebih kuat di tahun ketika terjadi resesi dibandingkan sektor yang terkait jasa. Dan juga di sisi lain dengan yang ceritanya bahwa ada kondisinya itu cenderung inflasioner, kita harus lebih hati-hati juga di sisi sektor keuangan. Itu yang aku lihat. Oke, Pak. Karena inflasi yang tinggi itu menarik uang kita dari uang yang ada tabungan, yang ada di perbankan, itu ditarik ke sektor real. Itu yang lagi kejadian prosesnya sekarang. Oke, siap. Nah, untuk Pak Farul, jadi kalau bisa kita rangkum tadi katanya Pak Farul, ntar kan ada pergeseran nih teman-teman. Jadi dari sektor jasa ada kemungkinan juga e-commerce dan lain-lain itu akan sedikit menurun ya Pak ya, akan lumayan kena impact. Iya, saya lihat penurunannya bisa material, Mbak. Oke, semuanya lari ke sektor real, yaitu kayak manufacture dan juga pertambangan. Nah, ya, Pak Farul, manufacture, pertambangan, dan juga mungkin kalau yang ada bisnisnya retail, cari retail yang bisa menangkap kembalinya ini ya, secara relatif kembalinya daya beli dari sektor informal. Oke, kayak gimana Fenomena yang akan kita lihat di resesi itu adalah banyak orang yang standar hidupnya turun. Oke, Pak. Ingat nggak waktu zaman pandemi ini beda. Pandemi itu resesi juga waktu pandemi tapi dengan deflasi. Harga-harga barang banyak nggak naik kan, turun. Promo hotel di mana-mana, ingat nggak waktu 2020? Terus juga banyak bermunculan bisnis baru. Orang pada ini ya yang punya pendapatan tetap, pegawai, pemain saham, standar hidupnya naik waktu pandemi. Percaya nggak percaya? Ada juga yang menikmati waktu pandemi. Yang akan terjadi saat ini itu adalah kebalikan dari apa yang terjadi ketika pandemi. Kalau di sektor ketika pandemi, yang diuntungkan itu adalah sektor jasa. Semua orang tiba-tiba jualan, ingat nggak? Iya,
Betul, Pak. Nah, Betul. betul. Itu contohnya kondisi di deflasi. Kalau kondisi di inflasi sekarang itu berbeda. Hmm. Kalau waktu di deflasi kemarin sektor jasanya beroke, di kondisi inflasi dengan resesi sekarang sektor jasa cenderung itu tidak tumbuh terlalu tinggi. Yang akan dipenuhi utamanya oleh orang Indonesia adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena itu aku lihat juga di kondisi resesi ini, sektor yang cenderung paling tahan, ini sektor ekonomi ya, itu adalah sektor consumer. Sektor consumer. Oke. Sektor No. consumer, karena memang secara tradisional kita juga harus mulai lebih modenya itu mode defensive mode. Defensive mode. Oke. Harus defensive mode. Oke. Siapa Farul? Ini ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Terus kalau misalnya kita jadi investor, itu Pak Farul punya saran apa nih, Pak? Harus investasi di instrumen seperti apa during resesi? During resesi, kita jangan nih kalau untuk saham, jangan mencari saham yang menjual itu ya suatu hal plan yang masih terlalu jauh. Itu adalah hal yang tidak bisa dibeli oleh market di kondisi adanya prospek yang lebih rendah. Kita harus nilai terhadap saham-saham yang memiliki cash flow oke, dividen yield yang paten, juga manajemen yang keren, ROI yang tebal, ini harus kita perhatikan. Jadinya, hal yang saya bilang adalah kita di kondisi resesi ini semuanya harus back to fundamental. Tidak bisa lagi saham naik hanya karena story, itu selesai. Itu satu hal yang kita lihat. Lalu bagaimana strateginya untuk investasi di obligasi? Untuk di obligasi sendiri, saya menyarankan nanti ya, ini kebetulan udah pada bunganya naik ya. BI udah naik 50 basis, habis ini saya rasa masih naik lagi, Bank Indonesia interest rate, nanti kalau naiknya udah banyak, kita mulai collect obligasi berharga, surat berharga negara, itu nanti. Tapi itu kalau kita lihat itu secara agresif, bisa kita lakukan setelah tren dari interest rate ini cenderung peaking, itu yang kita lihat. Dan saya menyarankan di kondisi seperti ini, kita harus mengurangi appetite kita terhadap hal-hal yang terlalu beresiko. Dan kalau ada opportunity masuk ke sektor real, sekali lagi ini resesi dengan inflasi. Di tiap ini ya, saya itu ada di bahasa Arab, ada namanya itu resiko, ada dua kata nih. Ada resiko, ada rejeki. Jadi kan katanya. Resiko dan rejeki itu dasarnya sama. Jadinya di mana ada resiko, di situ juga ada rejeki pada dasarnya. Kita harus bisa lihat sektor-sektor mana saja yang bisa diuntungkan, bisnis-bisnis mana saja yang bisa diuntungkan, yang harganya bisa naik, Mbak Glo. Kalau kita jualan, punya jualan spare part, auto part, terus juga misalnya punya bisnis makanan, bisa nggak kita naikin harga? Kalau kita bisa naikin harga, itu menjadi bisnis yang harus kita genjot. Tapi kalau ternyata bisnis kita nggak bisa naikin harga, kita akan harus cenderung berhati-hati. Di situ kita lihat perubahan mental yang harus kita ambil di kondisi resesi. Dan jangan, satu lagi nih, banyak orang yang punya mindset, kita bisa trading for living during higher higher liquidity dan lain-lain, bahwa cerita higher liquidity ini sudah selesai. Kalau cerita higher liquidity ini sudah selesai, maka aku lihatnya kita juga harus berpikir investasi, mungkin tidak di sektor keuangan saja, harus berpikir di real sektor. Kira-kira seperti itu, Mbak Gloria. Oke, jadi harus mulai lirik real sektor, terus tadi defensive mode ya, Pak Farul? Defensive mode, yes. Defensive mode, segalanya harus ini, dan kita harus pelan-pelan itu mengencangkan ikat pinggang. Oke, siap. Warningnya cocok, tapi tadi udah dengar penjelasan dari Pak Farul, udah lumayan tenang sih Pak daripada tadi pas mulai. Soalnya pas dan pada dasarnya resesi itu selalu terjadi. Sama seperti kehidupan kita, hidup itu up and down. Nggak bisa ceritanya yang gembira-gembira terus, ya nggak bisa. Ini lagi ke bawah. Ini lagi ke bawah sekarang. Kita mau invite nih Pak, satu orang penting dari Kementerian Keuangan, Mbak. Dia yang terbitin surat utang sekarang lagi keluar. Yang bikin surat utang. Oke. Iya.
mau tanya-tanya nih, soalnya apa gimana proyeksinya juga Indonesia apa rencananya juga planning dari Kemenkyu seperti apa. Ini aku izin undang ya, Pak Farul, ada Pak Sandi. Ini sebelum kita jawab sebentar, Pak Sandi Van Gan. Ini kalau teman-teman ada yang apa, yang demen banget, hobi banget sama sepak bola, Pak Sandi ini apa Liverpoolian sejati, fansnya Liverpool banget. Halo, malam. Halo, selamat malam Mbak Glo. Itu ada drum di belakang. Udah saling kenal ya. Halo Om Sandi, apa kabarnya Om? Halo. Alhamdulillah baik.